Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya senang sekali hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu semuanya dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berterima kasih buat Bapak Pendeta Andre Asa bersama Ibu Pendeta Heni Poyo dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat GPD COTW Temanggung. Haleluya. Doa saya, harapan saya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan, di pagi hari yang baru ini sebelum kita melangkah, kita mau baca firman Tuhan. Karena kita percaya langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Di bawah kolong langit tidak ada kepastian, tapi dalam firman Tuhan selalu ada kepastian. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, karena kami ada lagi karena kemurahan Tuhan. Kami ada karena kebaikan Tuhan. Di sepanjang hari ini kami doa, Tuhan pegang tangan kami, sertai kami, tuntun langkah-langkah kami, supaya kami jalan dari kebenaran kepada kebenaran. Dan di sepanjang hari ini kami katakan, ini hari mujizat, ini hari berkat, ini hari kesembuhan, ini hari kemerdekaan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan, hari ini saya mau jelaskan tentang mujizat. Hari-hari ini banyak orang ragukan mujizat karena masalah yang bertubi-tubi, masalah nggak selesai, masalah pandemi nggak pernah kunjung tiba, nggak tahu sampai kapan, sampai orang berkata, masihkah ada Tuhan, masihkah ada mujizat? Mujizat masih ada. Alkitab berkata jelas sekali, Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Karena Tuhan saya nggak pernah berubah, maka mujizatnya masih ada, masih nyata. Ada juga orang berkata, pendeta, ini kan zaman teknologi, ini kan zaman canggih, kalau orang sakit ginjal bisa cuci darah kok. Ini kan zaman canggih, semuanya ada obatnya, semuanya pasti sehat. Karena dokter-dokter canggih, dokter-dokter hebat banyak sekali sekarang. Saudaraku, saya beritahu, hanya virus corona yang kecil sekali, orang nggak bisa temukan vaksinnya, apalagi obatnya. Makanya buat saya, mujizat hanya Tuhan yang bisa kerjakan. Apa itu mujizat? Manusia nggak bisa kerjakan, hanya Tuhan di sorga kerjakan. Makanya ada istilah dokter, kami para medis sudah berusaha Pak, tapi minta maaf, kami angkat tangan. Kalau Bapak ingin sehat, ingin sembuh, Bapak cuma minta ke Tuhan, minta mujizat. Akhirnya seorang dokter pun yang hebat kembalikan ke Tuhan. Artinya hanya Tuhan yang bisa kerjakan mujizat. Dan doa saya, jemaat GPD COTW Temanggung hari ini akan alami mujizat yang dari surga. Jangan menyerah, jangan mundur, dan jangan berkata, ya Tuhan, kapan Tuhan? Ingat, Tuhan bekerja indah pada waktunya. Sama-sama kita baca Alkitab. Kita buka dalam kitab Injil Lukas pada pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 17. Kita akan baca. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ketika mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ada 10. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Luar biasa, ini mujizat luar biasa. Ada seorang yang lumpuh dan Tuhan sembuhkan. Saya baca di kamus, lumpuh itu artinya anggota tubuhnya masih ada tapi nggak bisa digerakkan. Kakinya ada tapi nggak berfungsi, itu lumpuh. Saudara minta maaf, siapa di antara keluarga saudara, suami masih ada tapi minta maaf, suami nggak bisa bekerja, lumpuh karena di PHK. Siapa di antara Anda kalau jujur Anda lagi alami kelumpuhan dalam ekonomi? Anda buka toko dari pagi hari sampai sore hari, hanya 5 orang yang belanja, dan itu pun nggak sampai 1 juta. Saudaraku, saya mau katakan, saudaraku, ada banyak kelumpuhan. Ada orang lumpuh dalam kesehatannya, ada orang lumpuh dalam ekonominya, ada orang lumpuh dalam rumah tangganya. Banyak sekali saya mendengar orang berkata, pendeta, rumah tangga saya nggak bisa dipertahankan, kami mau cerai karena sudah nggak cocok. Sudah nggak cocok pendeta, makanya kami ingin cerai. Ada satu kisah, ada seorang suami bilang ke istrinya, kita mau cerai karena nggak cocok. Kemudian suami istri datang kepada pendeta dan bilang, pendeta, kami mau cerai karena kami sudah nggak cocok. Pendeta tanya begini, anak berapa? Anak kami 10. Tuhan tolong.
Nggak cocok aja 10 anaknya, apalagi cocok. Aduh, bisa 20 anaknya, saudaraku. Ada banyak rumah-rumah tangga hancur dan berkata, cerai, cerai. Sepertinya cerai itu jadi solusi buat dia. Saya kasih tahu saudara hari ini, entah keluarga Anda lumpuhkah, entah usaha Anda lumpuhkah, entah hubungan Anda dengan orang lain lumpuhkah, tapi doa saya, semua yang lumpuh hari ini akan melompat, akan bersuka cita, karena yang lumpuh akan menari-nari hari ini. Saudaraku, hari ini saya mau jelaskan ada 4 aspek mujizat. Mari kita buka yang pertama di ayat yang ke-17. Alkitab berkata, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Dan mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Baca lagi. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Artinya kuasa Tuhan itu sumber mujizat. Dengarkan lagi. Aspek yang pertama, kuasa Tuhan sumber mujizat. Bukan pendetanya, kuasa Tuhan sumbernya. Pendeta hanya sarana, pendeta hanya alat Tuhan, tapi sumbernya Tuhan. Itu sebabnya doa saya hari-hari banyak melekat dengan sumbernya. Anda lihat tangan saya, ini berkat, ini sumbernya. Anda melekat dengan mana? Berkat atau sumbernya? Sumbernya Tuhan Yesus, kuasanya Tuhan Yesus. Kalau Anda disembuhkan bukan karena kesembuhannya, tapi sumbernya. Ini pencipta, ini ciptaan. Ini pemberi, ini pemberian. Anda mesti bedakan bahwa pemberian beda dengan pemberi. Karena pemberi lebih besar dari apa yang dia berikan. Pencipta lebih hebat dari ciptaannya. Dan sumbernya lebih hebat dari berkatnya. Melekatlah dengan pencipta, melekatlah dengan sumbernya, dan melekatlah dengan pemberinya. Namanya Yesus. Saudaraku, orang bisa beli obat, tapi orang gak bisa beli kesembuhan. Ada banyak orang beli obat harganya miliar, tapi gak sembuh-sembuh. Orang bisa beli tempat tidur yang mahal, harga ratusan juta, tapi orang gak bisa beli tidur nyenyak. Ada orang tempat tidurnya sederhana, tidur di atas mungkin kursi dari kayu, bangku dari kayu, tapi bisa ngorok. Orang bisa beli rumah yang mewah, tapi orang gak bisa beli rumah tangga yang bahagia. Ada rumah yang sederhana, dindingnya dari anyaman bambu, atapnya dari daun, lantainya dari tanah, tapi keluarganya harmonis. Itu luar biasa. Makanya buat saya, orang bisa beli rumah yang mewah, tapi orang gak bisa beli rumah tangga bahagia. Poin yang pertama kita bahas, kuasa Tuhan itu sumber mujizat. Yang kedua, mari sama-sama kita baca di ayat yang ke-18. 2-3, sama-sama dengan saya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang yang lumpuh. Beberapa orang. Kita baca di kitab Markus pada pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Alkitab berkata di kisah yang sama, ada orang-orang datang membawa kepadanya, kepada Yesus, seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi 4 orang sementara memikul orang lumpuh. Saudara tahu, meskipun orangnya berat, meskipun ada yang badannya tinggi kah, meskipun di situ ada badannya pendek kah, mereka harus atur keseimbangan. Ada yang gemuk kah, mungkin ada yang sudah tua atau masih muda. Mereka berkata hati-hati ya, hati-hati ya. Sehingga keempat orang ini kerjasama, keempat orang ini bersatu, keempat orang ini saya katakan mereka sepakat sehati, dan mereka bisa mengusung. Jadi poin yang pertama, kuasa Tuhan itu sumber mujizat. Tapi poin yang kedua, persatuan harga sebuah mujizat. Anda gak bisa alami mujizat kalau ada kepahitan. Anda gak bisa terima mujizat kalau ada iri hati. Ada banyak orang ketemu dengan orang shalom, shalom, di mulutnya shalom, di hati syalan, syalam. Darah Tuhan berkuasa. Mukanya rohani, hatinya roh jahat. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudaraku, saya mau sampaikan saudara pada pagi hari ini, minta maaf. Ada orang ke gereja, suami istri gandengan tangan ke gereja, bahkan di tengah jalan saling ciuman, I love you mama, tapi anak di belakangnya ikut berkata, menangis, pura-pura. Kalau ke gereja harmonis, tapi di rumah berantem, TV hancur, kulkas hancur, kaca hancur, semuanya hancur. Banyak orang munafik sekarang, saudaraku, munafik sekali. Ke gereja sama-sama pegangan tangan, harmonis, romantis, tapi di rumah, berantem bukan main. Saudaraku, saya mau katakan, saudaraku, selama Anda punya kepahitan, selama ada kebencian, selama ada kerpain, Anda gak bisa lihat mujizat. Makanya Tuhan katakan dengan jelas sekali, 2-3 orang sepakat panggil nama Tuhan, Tuhan ada.
Oh, Alkitab berkata, betapa indahnya kalau kamu duduk dengan rukun. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Di masa pandemi ini, mari kita buang kepahitan. Saudara mungkin berkata, pendeta, saya disakiti, pendeta, sakit hati saya, sakit pendeta, saya dikhianati oleh sahabat saya. Sahabat saya, pendeta, pelakor. Apa itu pelakor? Pengambil laki orang. Ada seorang omah, dia bersaksi di mimbar. Saudara, waktu Oma masih muda, Oma pelakor. Jemaat bilang, oh Tuhan tolong. Oma bilang, iya pelatikor. Ternyata Oma itu pelatikor, saudaraku. Saudaraku, saya doa saudaraku, rumah tangga Anda rukun di hari-hari ini. Ampuni suami saudara, ampuni istri saudara, ampuni anak saudara. Mari gentleman, kalau kita salah kita minta maaf. Dan mari kita juga memberikan maaf. Jadi yang pertama, kuasa Tuhan itu sumber mujizat. Tapi yang kedua, perhatikan, persatuan harga sebuah mujizat. Tuhan cinta dengan persatuan. Tuhan cinta dengan saling mengasihi. Makanya kita berkata, kasihilah sesamamu manusia. Bahkan orang yang membenci engkau, berkati dia, doakan dia. Bahkan orang yang membenci engkau, berikan dia Alkitab. Jika dia lapar, berikan dia makanan. Jika dia haus, berikan dia minum. Hari ini saya katakan saudaraku, mari lepas kebencian, buang segala kepahitan, dan berkata, Tuhan, saya mau mengampuni dan saya mau hidup dalam persatuan. Yang ketiga, mari kita baca di ayat yang ke-20. Lukas pasal yang ke-5 dan ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, keren. Yang pertama, kuasa Tuhan sumber mujizat. Yang kedua, persatuan harga sebuah mujizat. Yang ketiga, iman menggerakkan mujizat. Anda bisa bayangkan ketika mereka tiba, mereka lagi mengusung banyak orang di mana-mana kan saudaraku. Kalau ada ambulans orang sakit, orang pasti semuanya minggir. Ini mereka usung orang sakit, saudaraku. Tadi, ada orang sakit, tapi orang di muka rumah nggak bisa masuk, dia berkerumun. Seharusnya kan mereka izinkan mereka masuk. Ini ada orang sakit kok, didahulukan. Silakan masuk. Tapi nggak ada orang yang bilang silakan. Nah, semua lagi menonton Tuhan, lagi perhatikan Tuhan. Memang perhatikan Tuhan berkhotbah baik sekali, tapi kasih kesempatan masuk nggak ada yang masuk. Bukan main. Akhirnya mereka kemudian lihat jendela, nggak ada yang buka. Mereka lihat atap terlalu tinggi, pinjam tangga, naikkan tangga. Mereka usung orang lumpuh ini. Anda bisa bayangkan orang lumpuh ini diusung. Kerjasama, harus kerjasama, luar biasa. Ketika mereka tiba ke atas, saudaraku, dan mereka bongkar atapnya, dan mereka turunkan di depan Yesus. Alkitab berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, maka yang ketiga saya katakan, iman menggerakkan mujizat. Aspek yang pertama, kuasa Tuhan itu sumber mujizat. Aspek yang kedua, persatuan itu harga sebuah mujizat. Tapi aspek yang ketiga, dengarkan baik, iman menggerakkan mujizat. Bapak Ibu yang sangat dikasih Tuhan, kita butuh iman hari-hari ini. Iman yang mengalahkan dunia, iman yang radikal. Kalau saya kerjakan ini belum ada mujizat, iman saya nggak goyang. Kalau saya berdoa sudah 2-3 tahun, suami belum bertobat, saya tetap akan berdoa sama Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego punya iman yang luar biasa. Kalau Tuhan kami nggak tolong kami tetap akan katakan iman kami hanya ke Tuhan. Ini iman yang radikal. Saya ajarkan Anda hari ini, saya ingatkan Anda hari ini, milikilah iman yang pantang menyerah. Milikilah iman yang pantang menyerah. Jangan saudaraku ke gereja, masuk gereja, Bapak Gembala saudaraku nggak melihat saudara ketika salaman, Anda berkata, Pak Gembala hanya lihat orang-orang kaya, kami orang-orang susah nggak dilihat. Saudaraku, jangan saling menghakimi hari-hari ini. Doa saya, meskipun Anda dicuekin, iman Anda tetap bertumbuh. Meskipun Anda diacuhkan orang lain, iman Anda naik ke surga. Dan ingat baik, Tuhan datang bukan cari orang kaya, Dia datang ingin mendapati iman di muka bumi. Jadi yang pertama, kuasa Tuhan itu sumber mujizat. Yang kedua, persatuan harga sebuah mujizat. Tapi yang ketiga, iman menggerakkan. Saya doa di masa pandemi iman Anda nggak goncang, semakin percaya. Tuhan, aku percaya, aku beriman. Jadi iman itu seperti tangan. Tangan jasmani Anda belum memegang berkat, tapi tangan iman berkata, saya sudah pegang berkat Tuhan. Kaki Anda secara fisik belum melangkah, tapi kaki iman Anda sudah tiba di selesai masa pandemi. Haleluya. Mata Anda secara fisik belum melihat, tapi mata iman Anda sudah melihat mujizat. Maka hari-hari ini saudaraku, bangkitkan iman Anda. Iman hanya bisa muncul ketika Anda mendengarkan firman Tuhan. Di masa pandemi saya doa saudaraku, banyak-banyaklah baca firman Tuhan. Karena dengan membaca firman Tuhan, iman Anda akan muncul. Yang terakhir, kita baca di ayat yang ke-20. Jadi poin yang pertama, aspek mujizat. Yang pertama, kuasa Tuhan itu sumber mujizat.
Poin yang kedua, persatuan harga sebuah mujizat. Mari bersatu, mari saling mengampuni. Buang gengsi saudara, sombong saudara buang. Kan dia punya salah Pak Pendeta, saya kan gak salah. Sudah gak usah. Anda punya dosa yang besar sekalipun, di kayu salib Tuhan selesaikan kok. Anda punya dosa segunung Sindoro, Gunung Sumbing di Temanggung, tapi kuasa Tuhan, pengampunan Tuhan mengampuni saudara. Kalau Anda punya dosa yang besar, Tuhan ampuni. Masakan Anda gak bisa ampuni orang lain. Yang ketiga, iman menggerakkan mujizat. Yang keempat, kita baca yang ke-20. Ketika ia melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Poin yang keempat adalah, jadi yang pertama, persatuan itu, kuasa Tuhan itu sumber mujizat. Yang kedua, persatuan itu harga mujizat. Yang ketiga, iman menggerakkan mujizat. Tapi yang keempat, dengarkan, pengampunan itu kunci dari mujizat. Saudaraku, yang saya mau katakan saudaraku, yang keempat tadi, Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Kalau Anda punya dosa hari ini, apakah Anda seorang pesinah? Apakah Anda seorang homoseksual? Apakah Anda seorang lesbian? Apakah Anda seorang pecandu narkoba? Apakah Anda terikat dengan film-film porno? Apakah Anda terikat dengan onani kah, masturbasi kah? Saya nggak peduli. Hari ini saya tahu Tuhan mengampuni saudaraku. Kita diselamatkan bukan karena berbuat baik, diselamatkan karena iman kepada Tuhan. Dan ketika kita punya iman kepada Tuhan, oleh darahnya kita dikuduskan. Saya tahu ada berapa di antara saudara berkata, Pendeta, saya seorang pesinah, saya seorang pelacur, saya ini seorang wanita panggilan. Oke, saya nggak peduli. Yang saya tahu, ketika Anda datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, merah seperti kermisi, Tuhan akan putihkan seperti salju. Di akhir khotbah saya pada hari ini, saya mau ingatkan Bapak Ibu, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Di masa pandemi banyak orang gulung tikar, tapi doa saya, Anda akan buka tikar-tikar yang baru. Haleluya, haleluya. Jadi ingat, yang pertama, kuasa Tuhan itu sumber mujizat. Yang kedua, persatuan harga sebuah mujizat. Yang ketiga, iman menggerakkan mujizat. Ketika Anda beriman, Anda lagi menggerakkan mujizat dari surga. Mujizat lagi datang menjumpai saudara. Dan yang keempat, pengampunan dari Tuhan itu kunci sebuah mujizat. Doa saya, apapun dosa saudara, datang di kaki Tuhan, Tuhan mengampuni saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur kepada Tuhan hari ini, karena kami dilaut lagi dengan firman Tuhan. Kami diingatkan mujizat masih ada. Kadang-kala kami berkata, kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan mujizat terjadi, tapi kami tahu Tuhan bekerja indah pada waktunya. Jemaat GPD CWTW Temanggung, Tuhan berkati bersama dengan Bapak Andre, Bapak Ibu Heni, diberkati bersama keluarga. Semua jemaat-jemaat yang mereka layani diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami doa program-program mereka, Tuhan berkati. Apa yang mereka kerjakan tidak pernah gagal, diangkat Tuhan naik. Bahkan kami doa semua jemaat GPD CWTW Temanggung dipelihara Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sakit ginjal, Tuhan sembuhkan. Yang sakit jantung, Tuhan sembuhkan. Aku doa livernya sempurna, ginjalnya sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa Tuhan, sakit asma disembuhkan, yang migrain, vertigo disembuhkan, tumor, kanker Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bangsa negara Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, bahkan kota Temanggung diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, seruan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan harapan doa saya, kita akan jumpa di kota Temanggung nanti. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.